Letakkan di atas alas yang datar dan keras. Jadi poinnya bukan empuk ya, tapi datar dan keras. Kemudian yang kedua, ya, pertahankan kepala dan leher. Maksudnya pertahankan ini supaya dia tetap dalam posisi yang ekstensi. Nah, biasanya bayi itu kan dia masih punya lemak yang tebal di daerah pundak. Jadi kalau misalnya kita taruh dia terus terang, dia akan langsung ini. Nah, idealnya kita memasang, kita gulungkan kain ya, boleh selimut, boleh handuk juga. Kita gulungkan, ditaruh di bawahnya bahu supaya dia agak ekstensi sedikit. Nah, itu maksudnya pertahankan kepala dan leher. Jadi usahakan dalam posisi ini ya. Tapi juga tidak boleh terlalu hiperekstensi, nanti bisa cedera juga lehernya. Karena kan masih bayi ya, bayi kan masih punya kontrol leher, yang kita perhatikan. Kemudian tepuk atau goyang pundak bayi dengan hati-hati atau kita bisa berteriak. Nah, ini adalah yang respon. Jadi setelah kita pastikan safe, kemudian tempatkan dia di posisi yang datar dan keras tadi, kita pastikan dia posisinya ekstensi, berikutnya kita pindah ke respon. Nah, respon di sini kita bisa lakukan 3 hal ini. Boleh tepuk, boleh kita goyang-goyangkan ya, atau kita berteriak, atau bersamaan juga boleh. Nah, kalau di panduannya AHA ya dari Amerika itu, mereka anjurannya ditepuknya di sini. Hey baby baby wake up gitu. Atau kalau kita bahasa Indonesia ya, dek bangun. Nah, kalau misalnya dia masih punya kesadaran, dia akan melek kok. Atau di sini juga boleh. Nah, tapi tadi poinnya kalau di bayi kan pundaknya masih tebal dengan lemak, mungkin takutnya dia nggak kerasa ya, jadi lebih kerasa di sini. Kalau panduannya dari sini. Kemudian yang ketiga IMS, aktifkan ya sehingga ada orang lain. Nah, kalau misalnya kita sendiri gimana? Tolong dulu bayinya baru kita tanya bantuan. Kenapa? Kalau pada bayi beda dengan dewasa. Bayi itu akan lebih cepat mengalami penurunan fungsi respirasi sampai pada jantungnya. Jadi kita kalau ada bantuan orang lain, Pak, tolong panggilkan ambulans, nanti dibawakan ambulans medis ke sini. Poinnya ambulans medis tadi ya, maka dia dibawakan ambulans medis, ambulans dari rumah sakit boleh. Kemudian kalau kita sendirian, kita tolong dulu baru kita panggil bantuannya. Kemudian yang keempat, circulation. Nah, di sini lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali, posisi penuh seperti CPR pada bayi. Nah, ini juga untuk intro ya, kalau CPR bayi itu sedikit mirip dengan dewasa, bedanya cuma di posisi tangan. Posisi kalau orang dewasa kita pakai tangan, kalau pada bayi dan anak sama kita pakai jari. Sama seperti tadi kita melakukan tes ras. Di sini kita tarik beli susu, kemudian kita angkat ya tangan kita, gunakan 2 jari. Nah, di sini kita sebagai penolong juga pastikan kuku kita tidak panjang. Nah, makanya perawat nggak boleh panjang kukunya, perawat juga nggak boleh pasang kuteks, nah dan sebagainya untuk menutupi kapiler kita, karena ini patokan kita juga. Kalau misalnya pasnya biru, kita pakai ini warna pink ya, gimana ya? Jadi pastikan kita sebagai penolong ya selumrah mungkin aja, nggak usah aneh dulu ya. Kemudian posisinya ini. Kalau di jari saya yang hampir sama tinggi adalah jari tengah dengan jari manis. Kalau kalian mungkin sini sama tinggi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya ini kayak gini capek ya, karena ini harus menekuk. Kalau saya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Nah, selesai disirkulasi. Nah, kita pindah ke A sekarang. Periksa jalan napasnya. Buka jalan napas dengan manuver hepatitis and chin lift. Periksa jalan napas apakah ada sumbatan. Bila ada sumbatan, lakukan finger swab. Nah, jadi setelah kita lakukan sirkulasi tadi ya, kita lakukan 30 kali. Harus dibuka jalan napasnya, hepatitis and lift. Nah, kita lihat, buka dagunya. Lihat di sini, kalau misalnya sudah ada, kita ambil. Nah, biasanya juga ini akan membuat pasien menjadi sadar. Dia akan menangis. Kalau sudah menangis berarti sudah aman. Kemudian kita berikan pernapasan ya, untuk memastikan jembatannya di nafas sudah benar-benar keluar apa enggak, kita bisa melakukan hembusan nafas yang kita lakukan yang breathing. Nah, di sini beri nafas dengan cara tutup seluruh mulut dan hidung bayi dengan penolong. Nah, dalam hal ini asumsinya adalah penolong ibu bayinya. Jadi kan dia tahu anaknya sehat, ibunya sehat. Nah, kalau ini anak orang gimana? Jangan. Apalagi sekarang era pandemi ya. Meskipun sudah lewat pandemi, mungkin sekarang penyakit pernapasan juga sudah mulai aneh-aneh. Anak-anak gampang kena pneumonia, ada yang sampai kena infeksi jamur dan sebagainya, itu karena sepele ya. Ada anaknya sering dicium orang yang nggak dikenal, nggak diketahui asal usul
penyakitnya ya, jadi kita harus hati-hati. Nah kalau seperti itu asumsinya kita adalah ibunya. Nah kalau ibunya berarti kan saya boleh nih menutup mulut anak, hidung dan mulut anak saya dengan mulut saya. Jadi ini ya, buka mulutnya lebar, kemudian tutup hidungnya juga masuk ke dalam mulut kita. Kita hembuskan, kita berikan napas sampai 2 kali ya. Kita berikan napas 2 kali. Nah di antara 2 kali napas itu jangan langsung diberikan dua-duanya, tapi berikan kesempatan untuk dia kompres dulu ya, baru kita hembuskan lagi. Nah poinnya kalau ini masih bisa mengembang berarti sebetulnya sudah aman, sudah keluar. Berarti mungkin dia sudah nggak ada masalah dengan airway-nya. Kita bisa lakukan memberikan posisi yang mantap atau recovery position. Nah di sini sebelum situ ya, kita berikan nafas 2 kali, dengan hembusan nafas, kemudian kita berikan yang kedua. Nah kemudian jika jalan nafas masih tetap tersumbat, atur kembali posisi kepala korban, kemudian beri 1 kali nafas lagi. Nah maksudnya gimana? Misalnya saat kita memberikan nafas yang pertama ya, kita tidak ngembang, kita reposisi dulu. Dan pensileknya mungkin perlu kita lebih ekstensi lagi sedikit, tapi juga jangan sampai nemen ya, jangan terlalu sampai nempel kepala dengan punggungnya, nggak boleh seperti itu, nanti dia bisa cedera. Kita bisa reposisi lagi, buka lagi dagunya, dan kita hembuskan lagi. Nah amati, nah mata kita saat memberikan hembusan itu jangan ke sini, tapi ke dadanya pasien. Pastikan dia benar-benar ngembang. Kalau sudah ngembang berarti sudah beres ya. Kalau belum ngembang gimana? Berarti kita lakukan lagi CPR-nya 30 kali 2 gitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai capek benar. Sampai penolakan. Terus sampai sebenarnya keluar. Dan sampai pertolongan datang. Nanti kalau ada nakas lainnya sudah datang, berarti langsung kita ambil, kita serah terimakan kepada mereka. Kemudian pre-assessment ya, ulangi masih dari 30 kali sampai benda aslinya keluar. Bila sudah keluar, nah ini ya, kalau misalnya tadi nafasnya sudah mengembang dinding dadanya, kita cek nadi brachialis. Nah ini yang beda lagi dengan dewasa. Kalau dewasa kita ceknya di nadi karotis, di sini di leher. Nah pada bayi itu kan lehernya gini ya, lehernya masih pendek karena saking tebalnya lemaknya. Jadi yang kita cek adalah nadi brachialis di sini tepatnya. Kita angkat tangannya, kemudian di bawah ketiaknya kita cari nadinya. Cari nadinya kayak gini. Kemudian cek nadi brachialis. Bila nadi tidak ada, lakukan kompresi dada sesuai penatasan bayi non obstruksi. Nah ini juga lagi pindah ya. Kalau misalnya kita nggak ada nggak merasakan adanya nadi, berarti kita pindah ke algoritma CPR si bayi. Beda lagi nanti itu di materi berikutnya. Jadi yang ini selesai sampai sini. Kemudian bila nadi ada, cek pernapasan. Bila tidak ada napas, berikan bantuan napas 20 kali per menit sampai korban bernapas atau ada bantuan pernapasan. Nah jadi misalnya tadi kita cek nadinya ya, ada nadi, tapi napasnya nggak ada. Berarti kita memberikan napas bantuan namanya rescue breathing. Nah ini kita berikan 20 kali selama 1 menit. Cara hitungnya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, tiup. Oh ya, belum 5.000 ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tiup. Jadi setiap 5.000 kita 1.000 ya, bukan 1.000. Beda. Karena yang harus kita perhatikan adalah kecepatannya. Pastikan 20 kali selama 60 detik. 1.000. Harus tenang juga, enggak boleh 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Jangan nanti jadi balon ya. 1.000 nanti kita juga harus tenang ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ya kalau kita hitung ya 1. Oke, dia juga boleh kalau masih empatnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi 5 detik sekali. Oh 5 detik sekali tiup dia. Kemudian bila nadi ada, napasnya juga ada keluar. Ada betul berarti kita hitung ya. Berarti misalnya pasnya itu nadinya ada, napasnya ada, kita hitung napasnya. Ada itu berarti fungsinya, frekuensinya dia normal ya, antara kalau bayi berarti dia di atas 30 sampai 40 kali per menit. Kemudian juga ada naik turunnya dinding dada, itu namanya nafas nadi kuat. Nah kalau sudah seperti itu berarti kita bisa memberikan posisi
recovery. Nah, posisi recovery-nya kalau pada bayi itu tinggal diberikan aja pastinya. Kemudian bantalnya dipindah, kita gulung ya. Kemudian ditaruh di belakang kepala sampai punggungnya. Ini kurang ya, harusnya dia sampai kayak gini. Dan kepalanya agak dimiringkan. Kalau misalnya nanti sewaktu itu dia muntah bisa langsung keluar ke aspirasi. Sudah selesai. Ada pertanyaan?